Oke anak-anak, jadi di video terdahulu kita sudah menyelesaikan desain visionya. Kemudian kita akan lanjutkan ke job yang berikutnya, yaitu ya di poin 6, yaitu tentang bandwidth. Jadi estimasi bandwidth, di sheet estimasi bandwidth. Di sini ada estimasi bandwidth. Nah, jadi ini akan kita tentukan bandwidthnya berapa yang kita perlukan. Jadi caranya yang di masing-masing itu minimal 32 ya. Kita rencanakan 32 kbps minimal. Jadi kalau lebih dari itu boleh. Oke, kita akan coba definisikan untuk yang pertama, itu network untuk jaringan DMZ. DMZ di sini kita berada pada ruang NOC. Itu ada satu PC. Kita berikan server itu kecepatan anggaplah 1000. Kemudian berikutnya yang kedua itu jaringan lab TKC, kemudian jaringan lab MM, jaringan lab AK, dan jaringan lab TGB. Kemudian lagi satu itu adalah jaringan hotspot. Jadi ini kita akan buat, ini ada di jaringan lab, ini ada di ruang berapa itu, 19. Ini kita bisa lihat dari rancangan yang ini. Kita lihat dulu, ini TKJ itu ada di 19, 16. Oke, kita cari ini 19, ruang 16. Kemudian akuntansinya itu berada di ruang 10, dan ini di ruang 7. Ruang 10, ini ruang 7. Kemudian ini di luar, anggaplah di luar ya, di luar, pokoknya di biarkan aja kosongnya juga nggak apa-apa, di strip aja juga nggak apa-apa. Oke, kemudian yang ini PC-nya ada 12, ini ada 12 hotspotnya itu ada, jumlah hostnya itu ada 254. Kemudian nanti di sini kita tentukan minimal itu 32 ya. Nah, seperti itu. Jadi kira-kira memerlukan bandwidth sebanyak 8 Mbps minimal. Oke, jadi untuk estimasi bandwidth sudah seperti ini. Kemudian kita akan lanjutkan lagi ke poin, ini sudah selesai. Kita lanjutkan ke poin 7, itu adalah berada di sheet perencanaan pengkabelan. Jadi kita lanjut ke sheet perencanaan pengkabelan. Nah, di sini. Nah, di sini nanti kita akan mencoba mendefinisikan kemana sambungan-sambungan dari kabel yang akan kita buat. Nah, jadi yang pertama kita lihat dulu dari router mikrotiknya. Dari gambarannya kita akan melihat, kembali lagi ke desain ini. Desain ini kita akan melihat dari router mikrotik akan terhubung ke modem, perangkat tujuan modem. Kemudian konektor yang akan kita pakai itu RJ45. Kemudian jenis kabelnya kita gunakan kabel UTP Cat berapa akan kita gunakan, misalnya Cat 6. Kemudian jenis konfigurasinya kita menggunakan straight. Kemudian tipenya adalah T568B. 568B. Ya, jadi kalau B itu diawali dengan putih oranye. Kalau yang A dimulai dari putih hijau. Ya, kemudian ini kita gunakan kabelnya satu. Kemudian kita gambarkan lagi dari router ke switch manageable. Router, kemudian perangkat tujuan switch
namanya Linksys. Kemudian ini sama, kita gunakan jenisnya yang sama. Kemudian jumlahnya ada 3. Ini ada 3 ya, 1, 2, 3. Nah, kemudian dari suite, kemudian suite manageable. Ini suite Linksys ini nama suite manageable ya. Itu kan aja biar kalian nggak bingung ya. Suite manageable menuju ke server. Kemudian dari suite manageable lagi menuju ke nih suite lab apa sesuai dengan denah yang tadi. Kemudian menuju ke suite lab AK dulu. Suite lab AK. Kemudian dari suite manageable lagi itu akan menuju ke access point. Access point ini kita berikan nama access point depan lab AK. Misalnya AP depan lab AK. Kemudian ini kan kita ada kesini lagi satu ya. Berarti suite AP tengah. Misalnya kita berikan nama ini AP tengah ya. Kemudian baru kita gambarkan dari suite yang di lab AK. Suite dari lab AK ini akan menuju ke suite lab TGB. Berarti di sini suite lab TGB. Oke, kemudian dari suite lab TGB itu akan menuju ke suite lab MM yang ini. Dari sini kan kita tarik kabel menuju ke lab MM. Kemudian dari suite lab MM menuju ke suite lab TKJ. Jadi ke suite lab MM ini ditarik ke lab TKJ. Kemudian jika itu sudah ditarik, itu jumlahnya tetap satu ya, satu kabel. Kemudian yang digunakan juga sama ya. Oke. Kemudian ini kita bisa insert lagi. Insert. Kemudian kita bisa insert lagi. Kemudian nanti kita baru terhubung ke access point yang ini ya. Kemudian access point yang ini. Jadi kalau kita mau menghubungkan ke access point yang di depan lab TGB, berarti dari AP depan lab AK, yang ini menuju ke AP depan lab TGB. Oke. Kemudian dari ini AP tengah menuju ke AP lab MM. Jadi dari AP tengah, mana tadi AP tengah, menuju ke AP lab MM. AP depan ya. Depan lab MM. Dari AP depan lab MM akan menuju ke AP depan lab TKJ. Ini gunakan kabelnya juga sama. Kemudian kabelnya juga seperti itu. Nah, selanjutnya jadi ini sudah terhubung, kemudian yang di lab-lab sekarang. Jadi lab ini menuju ke sini, ini dari ini menuju ke sini. Jadi dari suite kita mulai dari akuntansi saja yang di sini. Yang di sini dulu. Dari suite lab akuntansi akan menuju ke PC lab akuntansi. PC lab singkat aja, PC lab AK. Kemudian dari kita ambil dari suite lab TGB, kemudian ke PC lab TGB. Kemudian dari suite lab MM menuju ke
menuju ke PC lab jadi yang ini, dia, jadi yang ini kan menuju ke PC nya ya. Kemudian switch yang belum lab TKJ menuju ke PC lab TKJ, jadi menuju ke sini. Yang ini menuju ke sini belum. Nah, selanjutnya ini kita tentukan dulu ya, ini sebanyak berapa dia. Jadi kalau misalkan PC dari masing-masing ini jumlahnya ada 12 ya, 12, ini 12, ini 12, ini 12. Oke, sudah 61 ya. Kemudian dari semua switch ini kita copy paste ya. Kita akan menuju ke printer lab AK, printer lab TGB, kemudian printer lab kemudian lagi satu printer lab TKJ. Oke, jadi ini kita sama copy paste, kemudian ini jumlahnya juga 1. Oke, berarti kita menggunakan 65 kabel. Kemudian dari perencanaan tadi kita menggunakan 65 titik. Oke, ternyata perhitungannya benar ya, 65 kabel. Oke, seperti ini untuk pengkabelannya, jadi tidak terlalu susah ya. Jadi kita tentukan urut-urutan kabelnya. Kemudian ini diisi nomor ya, isi 1, 2 dulu, kemudian pilih titiknya, kemudian kita tarik ya, ternyata ada 20 nomor ya, 20 baris. Oke, itu untuk pengisian dari poin yang ke-7. Kemudian kita akan lanjutkan yang berikutnya, ini adalah pengembangan jaringan. Jadi sheet pengembangan jaringan ini, jadi kita cari sheet pengembangan jaringan. Nah, yang ini. Jadi ini kita akan gunakan untuk pengembangan jaringan yang akan kita buat. Misalnya jaringan yang kita buat di awal tadi itu apa saja dia. Di sini dia, yang di perencanaannya. Yang ini kan ada router, ada switch. Ya, jadi yang ini kita akan copy nanti. Ini kita copy segini, copy. Kemudian kalian pindahkan ke pengembangannya di sini. Paste. Oke, seperti itu. Ya, jadi untuk spesifikasinya samakan dengan spesifikasi yang kalian buat di perangkatnya. Jadi spesifikasi ini juga bisa kalian copy yang di sini ya. Ini bisa kalian copy bawa ke pengembangan pakai paste value. Oke, kemudian di sini perangkat baru juga sama, namanya juga disamakan. Oke, kemudian di sini misalnya kita paste ya, sama. Kemudian di sini baru pengembangannya. Jadi misalnya dari router yang kalian gunakan, kemudian kalian gunakan router yang versi terbaru, jadi ditingkatkan lagi 1 tingkat. Misalnya kan router yang tadi Bapak contohkan pakai misalkan Mikrotik gitu ya. Misalkan kita pakai harganya yang murah, yang ini misalkan. Ini kan harganya 900 ya. Kemudian untuk pengembangan kita pakai router yang ini misalkan, itu ya. Jadi ini spesifikasi yang ada di sini sesuai dengan perencanaan kalian. Kemudian yang ini, spesifikasi yang ini kalian taruh di sini, itu ya. Jadi versi yang terbaru. Nah, itu cara pengisian dari sheet pengembangannya. Jadi nanti kalian tinggal cari, klik ini, kemudian cari spesifikasinya. Ya, ini di copy paste ini spesifikasi yang ini. Oke, ditaruh di sini. Oke, itu untuk yang nomor 8. Kemudian kita akan lanjutkan ke yang nomor 9. Nomor 9 itu adalah perencanaan IP. Jadi perencanaan IP-nya, yang perencanaan IP pengalamatan ya. Nah, di sini. Jadi di sini nanti IP-nya kalian harus tentukan sesuai dengan pilihan yang sudah ditentukan.
Jadi tidak boleh nanti kalian menggunakan IP yang berbeda. Jadi maksudnya begini, IP yang sudah ditentukan di poin ini. Jadi Bapak tadi menggunakan yang poin nomor 15. Oke, kemudian di sini Bapak akan contohkan. Jadi yang pertama di sini kita akan gambarkan. Jadi IP yang akan kita dapatkan, IP address ini kita isi DHCP. Kalau nggak jangan pakai DHCP 10.10.10.x gitu ya. Berarti X itu adalah IP yang DHCP. Kemudian networknya itu 10.10 yang ini ya, sesuai dengan jaringan yang tadi. Yang ini sesuai dengan jaringan yang kalian buat di depan. Yang ini, yang ke atas ini. Ini dulu kita gambarkan. Jadi kita akan mendapatkan IP 10.10. Oke, sorry, titik ya. 10.10 titik network pasti 0 belakangnya. Ingat net max-nya sama ya, 255.0. Kemudian gateway-nya sesuai dengan yang di soal tadi, itu adalah 10.10.10.1. Broadcast-nya tinggal ganti yang belakang ini jadi 255. Kemudian device-nya itu router itu pada Ethernet 1, Ethernet 0. Ethernet atau Ether 1 ya. Kita gambarkan ini ya. Router port 1. Biar tidak bingung. Itu berada di mana dia? Di ruang NOC. Ini untuk internet. Itu hubungannya kemana gitu ya? Internet. Oke. Kemudian berikutnya kita gambarkan yang ini. Yang ini berarti IP-nya adalah 192.168, sorry. 168.150.1. Kemudian ini 192.168.150.0. Karena ini kita gunakan untuk gateway, ini sama dengan yang di sini. Gini tidak ada gateway ya, karena dia sebagai router, jadi dia tidak ada gateway. Kemudian ini juga sama ke bawah. Jadi net masknya boleh jangan dibuat dulu ya. Yang ini aja dibuat dulu. Kemudian broadcast ganti dengan 255. Oke, kemudian selanjutnya di sini router port 2. Jadi dia masih pada di ruang NOC. Sorry. Kemudian dia digunakan untuk jaringan DMZ. Itu purpose-nya. Kemudian ini 192.168.151.1. Ini kita copy. Kemudian ini kita paste, di sini. Kemudian ini belakangnya kita ganti jadi 0. Ini jadi 255. Kemudian ini ada pada router port 3. Ini masih sama di ruang NOC. Dia untuk jaringan lab. Oke, kemudian ini kita buat lagi 192.168.152.1. Kemudian ini 192.168.152.0. Ingat, yang ini adalah yang ini, kabel yang ini, jaringan yang itu. Jadi di sini ini kita copy, ini kita paste di sini. Kemudian di belakangnya kita ganti 255. Kemudian di sini kita pasang di port 4 pada routernya. Kemudian ini untuk jaringan hotspot ya. Jaringan hotspot. Oke, seperti itu. Oke, itu sudah kita hubungkan. Kemudian kita masih di ruang tadi, jadi kita akan menentukan ini sekarang, yang ini ya, yang ini, yang server.
Jadi untuk yang server, kita kembali ke perencanaan tadi, itu 192.168.150.2. Jadi servernya harus ditentukan. Kalau ini sama 150, ini bisa kita copy. Ini kita taruh sini, kemudian ini juga kita bisa taruh sini. Sama ya. Kemudian device-nya itu adalah server, alatnya itu adalah server, itu berada di ruang NOC masih. Kemudian ini digunakan untuk server data, server monitoring. Oke, seperti itu. Oke, jadi untuk IP address yang ke sini sudah. Kemudian kita akan lanjutkan ke IP address yang ke PC-PC. Nah, untuk access point nanti di sini ya, IP-nya di sini. Jadi kita tidak jabarkan di sini. Jadi yang di sini kita akan jabarkan itu adalah ke VC. Jadi karena PC-nya ada banyak, jadi kita gambarkan yang posisi lab ini ya, yang lab. Oke. Jadi di sini kita gambarkan, ini bisa kita copy, kita paste, kita kasih X aja belakangnya ya. Jadi X itu nanti di ACP. Ini kita copy bawa ke sini. Kemudian ini kita copy bawa ke sini. Oke, sama ya. Setelah itu ini Bapak lupa ya. Kalau jaringan server ini memiliki gateway. Gateway-nya sama dia ya. Gateway-nya ini kita copy. Kemudian kita isi angka 1 depannya. Ya, jadi jaringan yang tidak isi gateway yang ini, segini. Yang lainnya pasti ada gateway-nya. Kemudian untuk jaringan ini jaringan yang ke lab ya. Jaringan yang ke lab itu kita isi begini. Lab TKJ PC 1. Ya, jadi biar ada gambaran nanti. Kemudian ini kita tarik sebanyak 12. Oke, sebanyak 12. Kemudian ini ada di ruang lab, ruang berapa? Ruang 19 kalau nggak salah ya. Itu ada di ruang, kita ke denah lagi, jadi ini tidak lepas kita di ruang 19. Oke, ada di ruang 19 ya. Jadi ini purpose-nya itu kita akan gunakan untuk lab ya. Lab TKJ. Oke, jadi tujuannya itu di lab TKJ. Ada 12. Kemudian ini juga bisa di copy ke bawah sampai 12. Kemudian untuk gateway-nya sama dengan ini, gateway, kemudian kita ganti depannya jadi angka 1. Oke, kemudian untuk broadcast-nya juga sama. Ini kita bisa copy, paste. Ya, seperti itu. Kemudian untuk ruangannya juga sama. Ini kedua ini juga sama dia. Paste. Oke. Kemudian ini gimana Pak? Ini juga sama ini. Ini sama ke bawah ini. /24 semua ya. Kemudian ini gimana Pak? Ini juga sama. Ini bawah ke bawah. Nah. Kemudian untuk lab berikutnya itu sebenarnya sama semua. Jadi di sini biasanya kurang, ini ditambahkan dulu blok. Kemudian insert. Kemudian insert lagi biar tidak kekurangan ya. Jadi masih banyak yang perlu diisi. Jadi ini kita tinggal tambahkan yang ini saja sekarang. Jadi untuk lab, oke, lab sekarang berapa? Lab misalnya PC 1. Oke, ini kita tinggal tarik 12. Kemudian kita kita tambahkan lagi lab AK PC 1. Oke, kemudian ini kita tarik ke bawah. Kemudian di sini lagi lab TGB PC 1. Ini juga kita tarik sebanyak 12. Seperti itu. Nah, yang lainnya sama nanti. Yang lainnya sama, yang ini sama, nah. Yang ini sama. Segini sama nanti. Tinggal copy blok sampai di sini kemudian paste.
sama dia, karena dia kan satu jaringan. Kemudian untuk ruangannya yang berbeda. Ini ada di ruang untuk MM ada di ruang berapa? Kita lihat ke sini. MM itu ada di ruang 16. MM ada di ruang 16. Kemudian ini kita bisa copy sampai di MM saja. Kemudian ini untuk lab MM. Copy sampai di sini. Oke. Kemudian ini ruang berapa dia akuntansinya? Akuntansi ada di ruang 10. Berarti ruang 10. Kemudian ini kita copy, bawa ke, kemudian ini kita isi lab AK. Ini kita copy, bawa ke sini. Oke, kemudian ini kita akan gambarkan di, kita lihat lagi yang TGB itu ruang 7. Berarti ruang 7. Kita ini copy, taruh di sini, paste. Kemudian ini lab TGB. Kemudian ini copy, paste. Oke. Jadi segini. Jadi kita lihat IP-nya sudah kita isi. Kemudian yang berikutnya kita isi juga untuk printer lab TKJ, kemudian printer lab MM, printer lab AK, printer lab TGB. Oke, ini ingat ruangannya sama dengan yang di atas. Kita copy satu-satu aja. Ini copy satu, ini copy satu, ini copy satu, ini copy satu, atau diketik juga nggak apa-apa. Kemudian ini copy satu, ini diketik aja copy satu, ini blok satu, blok satu, blok satu, copy. Oke, kemudian ini sama karena dia DHCP. Ya, seperti itu. Seperti itu gambaran IP yang akan digunakan. Nah, kemudian yang di bawahnya, kemudian AP1, kita anggap AP1 itu depan AK, kemudian AP2 itu kita anggap depan TGB, kemudian AP3 kita anggap itu ada di tengah, kemudian AP berikutnya itu depan MM, kemudian AP yang berikutnya itu ada depan TKJ. Nah, ini untuk gedung, ini kita tidak isi, biarkan saja, atau gedungnya biarkan saja ya. Kemudian ini sudah kita isi, soalnya ini ada device router AP1. Kemudian gedungnya kita isi gini aja dah, jangan ada diisi ya, gedungnya jangan diisi biar nggak ribet lagi. Kemudian IP address-nya ini kita tentukan ya. Kalau kita lihat di rancangan itu IP address-nya yang dipakai ini 1 ya, 152.0. Berarti routernya pakai 1, sisanya kita tentukan di access point. Jadi seperti ini 192.168.168.152.1 tidak boleh digunakan, berarti 2. Dari 2 ya. 2 kemudian sampai 6. Tinggal narik saja. Kemudian networknya sama ya, 192.168.152.0. Netmasknya 255.255.255.0. Kemudian ini kita blok, copy, kemudian ini kita paste. Oke. Sudah. Oke. Ini karena kita tidak taruh di ruang ya, jadi tidak perlu diisi. Gedungnya juga sama. Oke, seperti itu untuk perencanaan IP. Jadi kita lihat kembali jobnya sampai di perencanaan IP-nya ya. Oke, kita lihat sekarang yang belum terisi. Sudah terisi, sudah terisi, sudah,
pengembangan juga sudah Bapak contohkan. Oke, mungkin itu sedikit gambaran langkah-langkah pengerjaannya. Semoga bisa membantu anak-anak untuk belajar. Silakan dicoba, semoga berhasil dan semoga video ini bermanfaat. Silakan dicermati dengan baik langkah-langkahnya. Jika ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan ke temannya atau ditanyakan ke gurunya. Oke, untuk Bapak sekian. Sampai jumpa di video Bapak berikutnya.